pertolongan Allah ini sekarang sudah mulai tampak jelas ya. Kalau awal-awal mungkin kita masih agak sedikit gimana pertolongan, mata Nasrullah. Nah sekarang ini sudah mulai tampak ya, luar biasa. Dimana itu adalah suatu keputusan, itu sudah menjadi undang-undang itu. Yang melanggar progres itu kena hukuman 4 tahun penjara. Tapi ya yang kuruna innallaha khairul makirin. Secanggih apapun strategi manusia itu, Allah begitu mudah mengalahkan strateginya manusia. Nah, karena kita berada dalam sistem itu, tentunya kita nggak perlu khawatir. Nah, sehingga dari peristiwa itu lahirlah beberapa instruksi atau himbauan kepada seluruh warga khilafah Islam. Yang pertama, tetap siap siaga. Ya, jangan sampai teledor. Kita ini jangan sampai. Kalau beliau itu intinya jangan sampai ada di tengah-tengah kita ini pengecut. Nah itu sebenarnya. Kalau pengecut itu akan menyebabkan segala suatu keburukan. Nah inilah pentingnya silaturahim. Jadi jangan sampai kita silaturahim bertubi-tubi, tapi ternyata di dalamnya masih ada pengecut. Pengecut itu semacam apa sih? Pengecut itu ya yang tidak mau berjuang, dia hanya numpang nama saja, tapi nggak mau berjuang. Kalau orang munafik itu ya beda dengan orang pengecut. Kalau pengecut itu khalifah mundur jadi warga khilafah. Tapi kalau orang yang bermaksiat itu silahkan bertobat. Kita nggak hadir karena suatu hal, kita minta maaf, kita bertobat. Nah yang kedua, kita harus tetap melaksanakan program sesuai dengan apa yang telah kita musyawarahkan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita sudah kembali kepada Rasulullah, maka yang ada yang teringat di diri kita tentang surat berapa saya lupa ya. Laqad kana lakum fil qisas, di ujung ayatnya itu fil qasas bukan qisas, liulil albab. Jadi telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian tentang kisah-kisah orang-orang zaman dahulu. Maksudnya kisah-kisah itu ya para nabi, orang-orang yang terbaik seperti siapa namanya Dzulqarnain, seperti siapa namanya itu Luqman ya. Nah itu namanya kisah-kisah semacam itu. Saya lupa ayatnya itu. Nah maka kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad, kita yang ingat adalah sebuah firman Allah yang kemarin yang saya sampaikan, bahwa kita ini harus merasa bangga untuk praktek, bukan untuk kesombongan. Bahwa kita ini menurut Allah ya, dalam ayat itu kita disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang yang hebat. 5 nabi yang dapat gelar ulil azmi, 1 komando dari Allah. Jadi kita dapat tugas yang sama dari Allah. Nah, Jadi setelah ada kisah-kisah yang terdahulu itu dijadikan sebuah pelajaran bagi kita, orang yang berpikir tentang apa? Tentang anak Akimudin itu. Yang kita pikirkan itu tentang Akimudin, tentang akidah kita. Bagaimana sikap kita menghadapi perintah Allah tentang anak Akimudin. Nah disitulah ada Nabi Muhammad yang berujung pangkalnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu asbab musabab nantinya akan lahir Bani Israel. Kalau dalam Al-Quran itu Allah memberi nama yang tertuju kepada kelompok tertentu, artinya dengan nama yang sama. Kadang-kadang memang rata-rata hampir 3 ya, di dalam Al-Quran itu selalu kata-katanya 3. Allah dengan kalimat pertama Thoriq, Sabil, dan Sirot. Itu artinya jalan. Itu juga maksudnya. Nah maka ketika Allah katakan Bani Israel, kadang-kadang Allah menyebut Bani Israel. Tapi tempo-tempo pula Allah menyebut dengan Ahlul Kitab. Tapi Allah juga kadang-kadang menyebut dengan Yahudi. Nah ketika Allah mengatakan Bani Israel, itu biasanya Allah memberikan sebuah ancaman atau tentang teguran. Ya, biasanya bicara tentang nikmat. Itu biasanya panggilannya dengan Bani Israel. Nah kalau Yahudi itu biasanya tentang prinsip. Walan tardo angkal Yahudi walan nasoro hatta tattabi'a millatahum.
Nah kalau Yahudi itu bicaranya biasanya tentang apa tuh setelah Yahudi tadi ahli kitab itu tentang tentang ya ahlal kitab, apa itu kalimat berikutnya itu ta'alau ya. Apa yang di ta'alau itu artinya apa? Mengajak kembali. Ya jadi nanti bisa ketemu itu. Jadi kalau Bani Israel itu tentang apa tadi? Tentang ancaman. Kalau Yahudi itu tentang prinsip. Dan kalau yang terakhir tadi ahli kitab itu sebenarnya tidak jauh dengan akidah ya, tentang akidah juga, tentang memutarbalikkan sebuah fakta. Nah asbabun nuzulnya Bani Israel, Bani itu kan artinya keturunan ya. Israel itu bahasa Nabrani ya, yang berarti il itu adalah Allah, ilahem kan bahasa mereka itu begitu, ilahem itu adalah Allah. Jadi Isra itu bisa bermakna orang yang hijrah ke Allah, atau bisa bermakna hamba atau abd. Jadi Israel artinya hambanya ilahem, hambanya Allah, atau orang yang hijrah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang Allah, itu namanya Israel. Nah Israel sendiri siapa sih sebenarnya? Yang dinamakan Israel itu siapa sih? Kok bisa lahir nama Bani Israel? Bani Israel itu berawal, kita ambil dari Ibrahim ya. Ibrahim itu punya 2 istri. Yang pertama bernama Hajar. Maka dari Hajar itulah lahirlah seorang anak yang bernama Ismail ya. Dan istri yang kedua itu bernama Sarah. Dari Sarah itulah lahir seorang anak yang bernama Ishak. Nah Ishak ini punya istri. Istrinya Ishak itu ketika melahirkan anak yang pertama itu namanya Rum, atau bahasa kauniyahnya namanya Asfar. Pernah dengar nggak Asfar? Nah, dalam Al-Quran nggak ada, tapi kalau dalam hadis ada ya. Ketika Ibnu Malik datang kepada Rasulullah mengadukan kepada beliau di saat perang Khandaq ya, maka Rasulullah bersabda, "Uqdud sittah." Perhatikan 6 perkara, apabila itu sudah datang maka dekat datangnya hari kiamat. Apa yang pertama? Mauti, kematianku. Terus dijabarkan yang keenam itu, apabila nanti umatku akan berhadapan dengan Bani Asfar. Jadi Bani Asfar itu dicari di Quran susah, tapi nggak ketemu, mungkin karena kita bacanya, tapi sampai sekarang saya belum ketemu ya. Tapi kalau dalam hadis ada yang namanya Bani Asfar. Nah siapa Bani Asfar itu? Ya tadi. Jadi pertama, Ishak punya istri, melahirkan anak yang pertama, itu diberi nama Rum. Kauniyahnya namanya Asfar. Nah ternyata setelah melahirkan anak yang pertama itu perutnya masih sakit. Kalau bahasa sekarang lah, dipegang-pegang sama dukun bayinya, masih gerak-gerak. Maka ternyata masih ada bayinya lagi. Maka lahirlah anak kembarnya itu, diberi nama Yakub. Menurut bahasa Arab, Yakub itu menyusul ya. Jadi anaknya Ishak lahir kembar. Yang pertama namanya Rum atau Asfar. Yang kedua itu namanya Yakub. Ya. Setelah itu baru dari Ishak yang melahirkan seorang anak yang bernama Rum tadi, itu akhirnya setelah besar itu antara Rum dan Yakub itu tidak pendapat, sehingga akhirnya si Rum mengancam untuk membunuh Yakub, dan akhirnya Yakub
Di dalam sirah itu dijelaskan beliau akhirnya pindah ke suatu tempat. Dalam cara itu dikatakan ada yang mengatakan ke Karon, ada yang mengatakan ke Irak. Tapi yang yakin semua mufasir ahli sejarah itu kalau Yakub itu hijrahnya pindahnya ke Irak. Kenapa ke Irak? Karena Ibrahim itu kan lahirnya di Irak. Ya. Ibrahim itu orang Irak. Ya. Baru setelah itu beliau dipindahkan ke mana? Ke Sam ya kalau nggak salah ya Ibrahim itu. Saya agak lupa kalau Ibrahim. Nah maka setelah di sana, setelah Yakub ini pindah ke mana tadi? Irak di sana. Ya namanya orang bapaknya itu orang sana, ya. Orang sana pasti banyak anunya, saudara-saudaranya. Maka ketemulah di sana paman daripada Yakub yang bernama Laban. Ya. Laban ini punya anak 2 perempuan. Yang pertama namanya Lia, bukan Lia Kanana ya, bukan ya. Yang kedua namanya Rohin. Nah si Yakub itu setelah berada bersama-sama dengan pamannya ini, melihat anaknya sang paman ini cantiknya luar biasa, maka dia jatuh cinta dengan anak daripada sang paman, bukan kepada liaknya, tapi kepada adiknya yang bernama Rohin. Maka ingin melamarlah dia kepada si Rohin itu. Apa kata bapaknya? Persis seperti sejarahnya Nabi Yusuf kepada bapak mertuanya yang bernama Yakub dulu ya. Siapa? Syuaib yang punya anak 2 ya perempuan. Maka kata bapaknya itu si Laban itu, ya boleh kalau kamu benar-benar serius mau menikah dengan anak saya, silahkan. Tapi kamu harus kerja dengan saya selama 7 atau ada yang berpendapat 10 tahun lamanya. Nah setelah 7 atau 10 tahun barulah dia ingin mengajukan pernikahannya kepada yang dicintainya yang bernama siapa tadi? Sim? Yang ditaksir sama Yakub itu? Rohin. Tapi nggak boleh, karena apa? Menurut Yakub, menurut Laban, nggak bisa, karena ini sama-sama perempuan. Harus kamu nikah dulu dengan Lia. Nah saya ini nggak cinta, saya cintanya, pokoknya nggak bisa. Kalau kamu benar-benar nikahilah anak saya yang pertama, maka nikahlah dengan Lia. Nah pernikahannya dengan Lia itu lahirlah 6 anak. 1 perempuan dan 5 laki-laki. Di antaranya si yang nama-nama dan semuanya itu banyak kan jadi nabi. Ada si Huba, terus si yang nama-nama Nabrani itu nama-nama nabinya. Nah setelah itu akhirnya beliau pokoknya saya ini cinta matinya sama Rohin. Maka saya harus nikah sama Rohin. Ya, kalau mau benar kamu nikah dengan Rohin, boleh-boleh saja. Jadi zaman dahulu syariatnya beda dengan sekarang. Kalau sekarang dalam Islam menikahi kakak beradik nggak boleh kan? Kalau dulu boleh. Zaman dahulu itu boleh menikah seperti itu. Jadi akhirnya bapaknya si Laban itu boleh kalau kamu memang sudah benar-benar jatuh cinta dengan anak saya nomor 2, silahkan. Tapi syaratnya kamu harus kerja selama 10 tahun. Oh nggak ada masalah. Demi cita-cita saya tercapai, menikahi orang yang saya cintai, kerja bakti lagi selama 10 tahun. Maka nikahlah si Nabi siapa itu? Yakub itu dengan Rohin. Lahirlah 2 anak. Yang pertama dinamakan Yusuf, yang kedua Ibnu Yamin. Ya, yang nantinya akan menjadi nabi. Nah, ternyata si Lia ini dan si Rohin ini ya orang yang hidupnya berkecukupan, sehingga dia ini punya pembantu, punya budak kalau zaman dulu itu budak kuliah ya. Akhirnya si tadi itu suaminya yang bernama siapa? Yakub itu suruh menggauli pembantunya si Rohin dan pembantunya si Lia. Lahirlah 4 anak. Ini berapa itu total semua? 6, 7, 11, 12. Dari pembantunya yang Lia lahir 2, dari pembantunya Rohin lahir 2, dari si Rohin lahir 2 anak. Semua jumlahnya 12. Inilah yang dinamakan asbab ya, atau asal muasal lahirnya Bani Israel.
That's it.